kami mengundang Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Winarni Monoarfa. Disilahkan. Jamaah, ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengudula'a anak-anakku sekalian yang saya cintai, panitia khususnya pemuda Simpang 4 Barito yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa shabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini dan pada puasa hari ke-6 Pak Ustaz ya. Jadi ada yang ke-6, ada yang ke-5 ya, ada yang ke-7. Nah, tetapi tadi intinya Pak Ustaz bahwa semua yang kita lakukan adalah keikhlasan dan tergantung dari nawaitu atau niatnya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak dan penghargaan kepada panitia pemuda Barito karena ikut berkenan untuk mengundang saya pada pagi hari ini. Sebenarnya pada hari Minggu Pak Ustaz, namun pada saat itu saya ada acara keluarga sehingga tadi malam panitia datang ke rumah dan alhamdulillah insyaallah saya katakan bahwa siapa Pak Ustaznya. Nah, alhamdulillah Pak Haji Mateka, dan kita senang sekali bisa mendengar arahan-arahan dan nasihat-nasihat beliau, utamanya keberuntungan kita alhamdulillah bisa mendapatkan bulan Ramadan ini, karena dikatakan oleh Pak Ustaz tidak semua manusia umat itu bisa mendapatkan dan melaksanakan ibadah Ramadan. Yang kedua, juga mewakili pemerintah Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan acara ini, karena tadi juga saya sampaikan kepada Pak Ustaz bahwa Provinsi Gorontalo ini adalah provinsi yang dikenal sebagai daerah adat yang bersendi syarah bersindi kitabullah. Bahkan kita dikenal sebagai daerah Serambi Medina. Nah, oleh karena itu kita bersyukur bahwa dalam Islam tidak saja misalnya syiar Islam itu hanya dilakukan di masjid, tetapi alhamdulillah dengan kreasi, dengan inovasi dari para pemuda di sini sehingga bisa melaksanakan acara-acara ini. Kita santai ya, bisa bertemu demikian, dan saya senang sekali karena daerah ini Pak Ustaz, Pak Simpang ini merupakan perbatasan antara kota Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango. Jadi sana Bone Bolango, kemudian kita ke kota. Nah, alhamdulillah saya sendiri juga adalah putri Bone Bolango. Kebetulan ayah saya almarhum Haji Din Monoarfa itu dari Bone Bolango, dan ayah saya almarhum itu mantan kepala desa di Dutohe di Kecamatan Kabila Bone Bolango, Haji Pakune, dan pada saat itu beliau mendirikan sebuah masjid yang masih ada sampai saat ini di Simpang di Dutohe, dan itulah yang juga pada saat beliau almarhum menjadi kepala desa membuat kegiatan-kegiatan ini untuk syiar Islam. Nah, alhamdulillah juga tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Mateka bahwa intinya sebenarnya kita melaksanakan bulan Ramadan adalah kita inginkan bahwa keikhlasan kita selama ini itu insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jelas bahwa ada dua hal yang kita harus lakukan, bukan hanya saja di dalam bulan puasa tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah habdul minallah, bagaimana kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah habdul minallah nas, hubungan kita dengan sesama kita. Pada hari ini kita lihat bahwa kedua hal tersebut kita sudah lakukan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita melaksanakan hubungan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan pada saat ini
kita, bagaimana kita berinteraksi dengan seluruh masyarakat yang hadir. Dan saya juga senang sekali karena di antara masyarakat di sini memang lebih banyak perempuan saya lihat. Nah, alhamdulillah ini membuktikan bahwa ibu-ibu, anak-anakku sekalian itu mempunyai respon yang sangat tinggi untuk mendengarkan siar-siar Islam. Seperti tadi yang disampaikan oleh panitia, karena memang Pak Yudin ini, Pak Ustaz, sejak saya dipercayakan Pak Fadl Muhammad, pada saat itu beliau sebagai gubernur tahun 2003 ke Gorontalo, maka Pak Yusrin ini memang sudah bergabung bersama saya. Saya pada saat itu Januari 2003 dipercayakan sebagai kepala badan penelitian dan lingkungan hidup, dan dia bersama-sama dengan saya, sehingga memang saya banyak membina, mengayomi seluruh staf bagaimana mereka bisa juga lebih baik, lebih pintar, sehingga kita bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan baik. Nah, saya melihat memang karena yang hadir juga banyak anak-anak ya, dan juga kaum remaja, bahwa salah satu Pak Ustaz yang saya lakukan selama ini sampai saat ini, alhamdulillah, insyaallah bulan November ini usia saya diberikan Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan umur yang insyaallah 50 tahun. Dan 50 tahun itu saya sudah laksanakan mulai dari bersekolah sampai meraih titel yang tertinggi dalam pendidikan, meraih doktor, kemudian juga alhamdulillah sudah meraih yang tertinggi sebagai profesor atau guru besar. Namun demikian ingin saya sampaikan bahwa tidak semudah itu untuk meraihnya. Penuh pengorbanan, dan yang terutama saya rasakan adalah bagaimana peran dari orang tua dan hormat kepada orang tua, itu yang saya lakukan. Ini mungkin Pak Ustaz juga yang kita harus sikapi, karena dengan kemajuan teknologi sekarang begitu banyak kita lihat anak-anak yang tidak lagi menghargai orang tua. Saya sebagai dosen, ketika misalnya saya membimbing mahasiswa pada saat itu dan sampai sekarang terbatas hanya untuk doktor, maka saya katakan pada saat wisuda persyaratan hanya satu: hadirkan orang tua kalian kalau dua-duanya masih hidup. Kadang-kadang mahasiswa saya karena memang dari perikanan kelautan, pertanian, banyak yang dari kampung. Bagaimana dia bilang, Bu? Karena orang tua saya itu jauh, dia bilang, dari kampung, dan saya tidak mempunyai uang. Saya katakan nanti ibu yang kasih uang, tetapi saya ingin sekali untuk bertemu dengan kedua orang tua kamu. Alhamdulillah, semua mahasiswa saya ketika wisuda, maka yang saya cari duluan adalah anak-anak petani, anak-anak nelayan. Ada orang tua yang datang dengan sangat sederhana, ada yang masih pakai sarung ya, dan pada saat nanti di kota kami belikan celana panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anakku sekalian harus hormat kepada orang tua. Nah, saya tidak seperti Pak Ustaz ya, yang di luar kepala menghafal ayat-ayat, tetapi saya sudah kaji. Tadi malam dijelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu yang sebaik-baiknya. Yang jelas adalah bahwa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan juga kita melihat bahwa ada 3 hal yang penting yang saling berkaitan, bagaimana kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga untuk menganugerahkan, menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ayat yang berkaitan dengan hubungan baik kita dengan Allah dan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Atiullaha wa atiu Rasulillah. Yang kedua adalah bahwa dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi kalaupun kita sholat, tadi Pak Ustaz katakan, tetapi kita tidak melaksanakan zakat dengan baik, maka sholat kita juga tidak akan diterima.
Yang ketiga adalah bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Nah, inilah yang sangat penting yang saya garis bawahi. Mengapa? Karena tadi saya gambarkan bahwa alhamdulillah keberhasilan saya sampai saat ini, dan bahkan tadi kita mendengar cerita dari Pak Ustaz bagaimana anak-anak perempuan dulu itu tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai kebanggaan buat orang tuanya. Bahkan pada saat itu orang yang melahirkan anak perempuan tadi Pak Ustaz katakan itu dikuburkan hidup-hidup. Nah, alhamdulillah kita melihat sekarang dengan perkembangan dan juga pemerintah Provinsi Gorontalo sangat memberikan perhatian kepada perempuan. Kalau kita lihat jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo dari kurang lebih 1 juta, maka memang Pak Ustaz hampir sama jumlahnya, 53% laki-laki, 52% perempuan. Jadi hampir sama ya, 50-an. Nah, sehingga kita melihat bahwa perempuan semua juga harus ikut berperan. Nah, tadi disampaikan Pak Yudin bahwa kedua orang tua kita masih syukur ya, apalagi kalau bulan puasa kedua-duanya masih hidup. Tidak seperti saya yang sudah yatim piatu ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ingin saya sampaikan bahwa hargai, hormati dan sayangilah kedua orang tua. Ini sangat penting. Karena apa? Karena ridho daripada kedua orang tua itu sangat juga akan mengantarkan anaknya untuk keberhasilannya. Kita melihat begitu banyak anak-anak yang berhasil ya, tetapi tadi saya katakan malu terhadap orang tuanya ya. Banyak juga saya lihat orang tua ya, apalagi misalnya kalau istrinya mendominasi, maka kita lihat bahwa orang tuanya kadang-kadang tidak lagi dihormati. Saya juga membaca Pak Ustaz sebuah kisah pada saat Rasulullah, seorang anak yang sudah kawin bernama Al-Qamar. Al-Qamar ini dikenal sebagai seorang yang melaksanakan ibadah puasa, kemudian ibadah sholat dan sedekah dengan baik. Tetapi ketika dia sakratul maut, akan dicabut nyawanya, maka na'udzubillah min salik, diceritakan bahwa dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Nah, oleh Rasulullah, istri daripada Al-Qamar ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon, dia bilang Rasulullah, untuk ke rumah saya. Kenapa? Dia bilang Rasulullah, oleh karena suami saya ikhlas, dia bilang suami saya meninggal, tetapi dia bilang sampai saat ini dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Maka oleh Rasulullah dikirimlah 3 orang sahabatnya, Amir, Sahib, dan Bilal. Sesampai di rumah Al-Qamar, maka ketiga sahabat Nabi itu melihat sendiri bahwa dalam sakratul maut si Al-Qamar ini sama sekali tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Maka oleh sahabat Nabi dilaporkanlah kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada sahabatnya bahwa apakah kedua orang tua dari Al-Qamar masih hidup. Oleh sahabat dikatakan bahwa ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup. Rasulullah menyampaikan ke sahabatnya bahwa kembalilah kamu ke rumah Al-Qamar dan sampaikan kepada ibu Al-Qamar bahwa saya mengundang untuk bertemu. Kalau orang tua ibu daripada Al-Qamar itu sudah tua, maka insya Allah saya yang akan ke rumah Al-Qamar. Ketiga sahabat Rasulullah berangkat kembali ke rumah Al-Qamar dan menyampaikan hal tersebut kepada ibu Al-Qamar. Ibunda Al-Qamar mengatakan bahwa insya Allah walaupun saya sudah sulit untuk berjalan, maka saya akan menemui Rasulullah. Ibu daripada Al-Qamar berkunjunglah ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung bertanya kepada ibunda Al-Qamar, "Hai ibunda Al-Qamar, apakah kamu menyayangi anakmu?" Oleh ibunda Al-Qamar dia katakan bahwa kasih sayang saya sebagai ibu
dari Al-Qamar itu tidak bisa dibandingkan Rasulullah. Tetapi selama ini Al-Qamar sering menyakiti hati saya, durhaka kepada saya, dan lebih menyayangi istrinya. Maka oleh Rasulullah dia memanggil 3 orang sahabatnya, "Hai sahabat-sahabatku, ambilkan saya kayu bakar." Kaget ibu Al-Qamar. "Buat apa kayu bakar Rasulullah?" "Saya ingin membakar Al-Qamar anakmu." Langsung ibunda Al-Qamar mencium kaki Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya mohon," dia bilang, "jangan anakku kau bakar, karena saya sangat menyayanginya." Maka pada saat itu Rasulullah langsung mengatakan bahwa saya harus membakar anakmu karena saya tidak ingin bahwa Al-Qamar itu dosa kepada ibunya, karena dosa kepada ibu itu sama dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu ibu Al-Qamar langsung menyatakan bahwa segala dosa dan durhaka dari Al-Qamar saya maafkan dengan ikhlas. Oleh Rasulullah dikatakan, "Hai sahabat-sahabatku, kembalilah kau ke rumah Al-Qamar." Ketika baru sampai di depan pintu kamar Al-Qamar, maka subhanallah, Al-Qamar langsung bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, dan menutupkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan langsung menutup matanya dengan tenang. Nah, alhamdulillah kita mengambil hikmah bahwa sebenarnya arwah daripada Al-Qamar itu tertahan oleh karena ibunya belum ikhlas dan masih merasa bahwa Al-Qamar mempunyai dosa kepada dia, dan ketika ibunya memaafkan, maka Allah langsung memberikan jalan lurus sehingga Al-Qamar alhamdulillah bisa mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, inilah mungkin inti yang terkecil dari anak-anakku sekalian, bahwa walaupun sekarang begitu maju pendidikan, tetapi hormatilah, sayangilah kedua orang tua. Bagaimanapun kedua orang tua kita harus sayangi. Alhamdulillah juga ayah saya juga sejak tahun 57 setelah Permesta itu ke Makassar sebagai wartawan, dan ketika tahun 2003 Pak Fadel, gubernur yang lalu Pak Fadel Muhammad, meminta saya ke Gorontalo, maka pada saat itu sangat berat saya untuk ke Gorontalo. Bukan apa-apa Pak Ustaz, hidup saya itu terus sekolah. Jadi alhamdulillah 2 tahun saya sekolah, kemudian 2 tahun setelah saya menikah, mempunyai 2 anak pada waktu itu. Yang pertama perempuan berumur 1 tahun, kemudian yang kedua berumur 1 bulan. Tiba-tiba saya dipanggil untuk sekolah ke Prancis. Jadi waktu itu untuk mengambil pendidikan S2, Master, dan Doktor. Dan alhamdulillah ibu saya hanya sebagai ibu rumah tangga, ibu Haji Mateka. Tetapi ibu saya mengatakan, "Kamu harus sekolah." Dan dari 8 bersaudara, saya yang pertama, 5 perempuan dan 3 laki-laki, Pak Ustaz. Nah, tetapi alhamdulillah ayah saya memang keras dalam mendidik saya sebagai wartawan, dan kami juga bukan keluarga mampu ya. Belum maapu sebagai wartawan, hidupnya pas-pas. Nah, bahkan almarhum ayah saya dulu sering meninggalkan kita karena dia juga ikut menjadi wartawan di wartawan untuk di Irian Barat, perang, sehingga sering berbulan-bulan meninggalkan kita. Nah, tetapi yang kami lakukan adalah bahwa hidup ini memang harus berbagi dan menghargai. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan tersebut kemudian saya meraih gelar doktor, dan ketika saya meraih gelar doktor meninggalkan anak saya yang berumur 1 tahun kemudian 1 bulan. Begitu pulang 6 bulan Pak Ustaz, anak saya itu tidak mengenal saya lagi. Dia lari ketika saya mau gendong, dia lari. Subhanallah, saya menangis dan saya katakan ke ibu saya tidak mau sekolah lagi karena anak saya tidak mengenal. Tapi ibu saya katakan harus sekolah. Ayah saya harus sekolah, perempuan harus sekolah. Nah, biar ibu, dia bilang, yang rawat anak-anak. Nah, karena apa? Karena memang juga ada pendapat bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Karena apa? Karena akhirnya juga akan ke dapur. Nah, akhirnya akan kawin. Tapi alhamdulillah ayah saya memang berprinsip bahwa
perempuan harus maju. Sehingga masih saya kecil, saya ingat sekali ayah saya yang seorang wartawan itu sudah mengajari saya untuk membuat berita, sudah mengajari saya untuk membaca. Pada saat dia ke gubernur, ke panglima untuk mewawancarai, maka saya pada saat liburan itu juga ikut dibawa. Pada saat itulah muncul kepercayaan diri saya bahwa saya harus maju walaupun saya anak perempuan, dengan hidup kita pas-pas. Nah, tetapi juga saya melihat ada teman-teman saya yang dulu orang berada, orang kaya, habis hartanya dijual, dan sampai saat ini juga mereka tidak ada yang bersekolah. Ingin saya katakan bahwa kekayaan atau harta itu tidak menjamin seorang untuk berhasil, tetapi yang penting adalah tadi bahwa kita selalu menghargai dan punya keinginan untuk maju. Nah, alhamdulillah pada saat Pak Fadel meminta saya ke sini, maka nanti kurang lebih 3 bulan baru saya mengiyakan. Pak Rektor saya dihubungi untuk meminta saya ke sini, saya belum mau, karena saya berpikir bahwa selama hidup saya itu sering meninggalkan keluarga anak-anak saya. Ketika saya selesai kumpul baru 3 tahun, harus lagi berpisah dengan anak-anak saya. Nah, alhamdulillah ketika itu saya iakan adalah ketika ayah saya almarhum khusus meminta saya bahwa, Anakda, saya senang sekali dan bangga sekali ketika kamu kembali ke Gorontalo membangun kampung halaman saya, karena sebahagian hidup saya kurang lebih 45 tahun itu mengabdi di Makassar. Maka saya berpikir bahwa selama hidup saya tidak pernah, artinya orang tua tidak pernah meminta uang kepada kita. Kenapa hanya dia meminta kepada saya untuk saya kembali mengabdi ke kampung halamannya, kemudian saya tidak ikuti. Ketika beliau menyampaikan hal tersebut, maka saya langsung mengatakan, insya Allah Papi, saya panggil Papi, saya akan ke Gorontalo. Tetapi bagaimana? Karena suami saya pada saat itu masih kerja sebagai kepala cabang Bank Syariah Mandiri di Makassar. Ayah saya mengatakan bahwa nanti saya yang menemani Anakda di Gorontalo, karena memang semua keluarga, adik-adik ayah saya, Papi, itu masih di Bone Bolango, di Kabila. Nah, kurang lebih 6 bulan kami tinggal berdua, berpisah kamar di Hotel Liberty. Setelah itu baru mendapatkan rumah. Dan ketika tahun 2010 lagi, ayah saya pada saat sekarat, maka dia juga katakan bahwa Papi masih menginginkan Anakda untuk mengabdi di Gorontalo. Nah, itulah Pak Ustaz yang selalu ya saya ingat, dan mudah-mudahan ini bisa seluruh masyarakat, khususnya anak-anakku sekalian, untuk kita bersama-sama untuk bangun Gorontalo. Saya memang selalu sedih ketika bercerita mengenai hal ini, karena saya katakan bahwa keberhasilan kita itu sangat tergantung kepada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap bahwa pertemuan pada hari ini juga kita bisa lakukan dengan baik sehingga semua bisa berperan di dalam pembangunan Gorontalo. Saat ini kita lihat Bapak Gubernur Gorontalo Pak Rusli Habibi dan Pak Wakil Gubernur Gorontalo Pak Idris Rahim juga untuk periode kepemimpinannya 2012 sampai dengan 2017 itu memberikan 4 program utama kepada masyarakat. Program yang pertama yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat, kemudian yang kedua adalah khusus untuk program kesehatan, yang ketiga adalah untuk pembangunan infrastruktur, dan yang keempat adalah untuk pembangunan ekonomi kerakyatan. Nah, kita berharap bahwa program-program ini bisa langsung bermanfaat kepada masyarakat dan bisa dinikmati oleh masyarakat dalam memperbaiki masyarakat kita. Karena kita ketahui bahwa masyarakat di Gorontalo, masyarakat miskinnya itu masih lebih besar. Kita masih di atas jumlah masyarakat miskin di tingkat nasional. Nah, oleh karena itu tentunya pembangunan ini tidak bisa maju di Gorontalo tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Gorontalo.
kita berharap bahwa masyarakat di sekitar sini bersama-sama seperti hal-hal yang dilakukan oleh para pemuda pada hari ini ya, selama bulan Ramadan itu sangat bermanfaat dalam rangka kita membangun iman dan takwa daripada seluruh masyarakat. Karena dijanjikan bahwa iman dan takwa imtak itu menjadi bagian, salah satu bagian dalam spirit kita untuk membangun sebuah daerah. Dan akhirnya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan saya terus terang sangat senang sekali bisa diundang dan bisa berbagi pengalaman pada hari ini. Dan khususnya yang saya ambil inti Pak Ustaz, bahwa keberhasilan seseorang itu sangat tergantung kepada keberhasilan dia bagaimana menghargai, menyayangi, menghormati kedua orang tuanya. Ada satu cerita lagi yang saya akan tutup, yaitu bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini juga diceritakan bahwa seorang ibu yang buta, itu buta sebelah kanan matanya buta, ketika anaknya mulai besar, maka anak tersebut malu kepada ibunya yang buta sebelah matanya. Dan akhirnya yang dia lakukan adalah ketika anak ini kawin, maka anak tersebut meninggalkan ibunya keluar kota. Suatu saat ibunya sangat rindu kepada anak tersebut, maka dia mendatangi anak tersebut. Tetapi alangkah kecewanya ketika dia baru berdiri di muka pintu rumah anaknya, maka anaknya beserta cucunya keluar dan anaknya mengatakan bahwa buat apa kamu datang ke sini hanya untuk menakut-nakuti anak saya. Maka dengan ikhlas ibunya pulang kembali ke rumahnya. Ketika satu waktu pertemuan sekolah anaknya tersebut, maka anaknya datang ke kampung halamannya. Dan pada saat itu si anak tersebut, karena dia hanya sendiri, tidak diikuti oleh istri dan anak-anaknya, maka ketika dia mendatangi rumah ibunya, datanglah tetangganya. Tetangganya mengatakan bahwa ibumu sudah meninggal dan menitipkan sepucuk surat buatmu. Oleh anak tersebut, surat tersebut dibaca, dan alangkah kagetnya anak tersebut ketika membaca. Isinya bahwa ibunya mengatakan, anakku, saya sangat menyayangimu dan saya sangat merindukanmu. Tahukah kamu bahwa ibu buta karena ketika engkau lahir satu matamu itu buta, dan dengan ikhlas ibu memberikan mata ibu kepada engkau sehingga engkau bisa melihat dunia terang benderang dengan kedua matamu. Nah, intinya adalah bahwa ternyata anak yang buta tersebut bisa melihat karena keikhlasan daripada ibunya memberikan matanya kepada anak tersebut. Tetapi anak tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah mengetahui bahwa matanya adalah mata dari ibunya. Sehingga ingin saya katakan bahwa pengorbanan ibu, pengorbanan kedua orang tua tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita raih seperti saat ini. Nah, oleh karena itu akhirnya di bulan Ramadan yang penuh makfirah dan keberkahan ini, marilah kita memperbaiki diri. Semoga amal ibadah kita diterima dan pahala yang kita laksanakan selama bulan Ramadan itu bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Tetapi tadi Ustaz mengatakan bahwa bukan hanya kita berbuat baik kepada sesama dan juga melaksanakan perintah Allah hanya di bulan Ramadan, Pak Ustaz ya, tetapi seterusnya kita hidup bermasyarakat ini harus kita lakukan dengan baik. Kepada anak-anak remaja juga saya menyarankan bahwa hal-hal seperti ini bukan hanya dilakukan mungkin di saat bulan Ramadan, tetapi setiap minggu, minimal hari Minggu, pertemuan seperti ini sangat baik dilakukan dalam rangka untuk membangun syiar Islam yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena sekali lagi kita kenal bahwa Gorontalo ini adalah daerah yang adat bersendi syarah bersendi kitabullah. Sekali lagi terima kasih dan marhaban ya Ramadan, taqabbalallahu minkum minna wa minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.